Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Iya, Ibu berharap semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kira dipertemukan lagi karena suatu keadaan hingga Bu Asih memulai materi kedua di semester ini dengan membahas termokimia. Adapun pembahasan termokimia meliputi 6 materi pokok. Yang pertama akan kita bahas energi dan entalpi. Baik, untuk kompetensi dasar, materi pokok, serta kegiatan inti, silakan kalian cermati. Langsung ke pembahasan tentang energi dan entalpi. Pembahasan ini meliputi 6 sub materi pokok, dan tolong perhatikan baik-baik videonya karena ada 4 kuis yang digunakan untuk keaktifan kalian. Baik, langsung ke materi yang pertama, yaitu termokimia. Apa itu termokimia? Perhatikan gambar berikut ini. Secangkir kopi yang berada pada suhu kamar akan mengalami penurunan suhu secara teratur. Sedangkan kalau kita berdiam dekat api unggun, badan kita akan terasa hangat karena adanya kalor yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Panas atau kalor adalah salah satu bentuk energi, dan inilah yang dipelajari di dalam termokimia. Energi, kita tahu suatu kapasitas untuk melakukan kerja, dan asas kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Mempelajari tentang ilmu kimia pada hakikatnya adalah mempelajari perubahan materi dan perubahan energi yang menyertainya. Energi memang bukan materi, tetapi energi merupakan sesuatu yang dimiliki oleh materi yang memungkinkan suatu objek berpindah atau berubah atau menyebabkan objek lain untuk berpindah. Nah, perpindahan atau perubahan energi dipelajari di dalam termodinamika. Jadi berarti termokimia merupakan bagian dari termodinamika. Termokimia berasal dari kata term, panas, dan kimia, reaksi kimia. Maka bisa dikatakan termokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang khusus mempelajari energi dalam bentuk kalor atau panas yang diserap atau dilepaskan melalui reaksi-reaksi kimia. Perubahan energi terjadi karena adanya perpindahan energi dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Untuk itu, kita perlu mempelajari apa itu sistem dan lingkungan. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gelas ini ada es batu dan air. Kalau kita amati es batu lama-kelamaan akan mencair. Es batu dan air disebut sebagai sistem. Sedangkan gelas ini kita katakan sebagai pembatas reaksi. Dan udara luar dikatakan sebagai lingkungan. Maka sistem adalah segala sesuatu yang sedang diamati perubahan energinya, atau segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem dan dapat mempengaruhi sistem. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Baca baik-baik perbedaannya. Materi yang ketiga yaitu energi dalam. Panas atau kalor adalah energi yang dipindahkan dari satu objek ke objek lain dengan suhu yang berbeda. Sebagai contoh, panas akan mengalir dari secangkir kopi ke lingkungannya yang lebih dingin, hingga kopi dan lingkungannya mencapai suhu yang sama atau terjadi kesetimbangan termal. Dalam hal ini, suhu kopi berkurang dan suhu lingkungan bertambah. Nah, energi yang ditransfer dalam bentuk panas berasal dari energi dalam atau internal suatu objek. Energi dalam adalah jumlah energi dari semua partikel yang ada dalam sampel materi. Setiap materi mempunyai 2 macam energi, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial bisa dikatakan sebagai energi yang tersimpan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki objek yang bergerak. Dan setiap bahan kimia mempunyai energi potensial yang disebut sebagai energi kimia. Yang termasuk energi dalam bisa berupa energi ikatan kimia antar atom, energi dari gaya tarik antar molekul, energi dari gerakan translasi molekul, dan energi bentuk lain yang terdapat dalam suatu zat atau materi. Jadi, setiap materi punya energi kinetik dan energi potensial. Jumlah energi kinetik dan energi potensial yang dimiliki oleh materi disebut dengan energi dalam, dilambangkan dengan U atau E. Berarti U merupakan jumlah total dari energi kinetik dan energi potensial. Besarnya energi dalam tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah perubahan energi dalam yang dilambangkan dengan delta U. Nah, delta U hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir.
Maka untuk rumus delta U bisa dinyatakan U produk min U reaktan atau U akhir min U awal. Kalau ini dinyatakan dengan delta E, berarti delta E sama dengan E produk min E reaktan atau E akhir min E awal. Nah, kalau tadi energi dalam suatu zat tidak bisa diukur, yang bisa diukur adalah perubahan energi dalamnya. Nah, perubahan energi dalam bisa diketahui dengan mengukur kalor atau Q, serta kerja atau W yang akan timbul jika suatu sistem bereaksi. Maka rumus untuk menentukan perubahan energi dalam adalah Q plus W. Untuk kerja yang sering terkait dengan reaksi kimia adalah kerja yang melibatkan perubahan volume. Contoh, pada reaksi pembakaran bensin dalam silinder. Kalor yang dilepas pada reaksi ini menyebabkan gas-gas mengalami ekspansi atau memuai dan mendorong piston. Dalam hal ini, sistem melakukan kerja mendorong piston sebesar V. Maka V bisa dirumuskan sama dengan min P kali delta V. P adalah tekanan berlawanan arah dengan arah dorong piston, sedangkan delta V adalah perubahan volume gas dalam silinder. Untuk satuan energi bisa joule, bisa kalori. Pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor atau Q, ataupun bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut kerja atau W. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, nilai W dan Q bisa positif, bisa negatif. Hal ini dapat dianalogikan dengan prinsip untung dan rugi. Bila sistem menyerap kalor, Q-nya positif. Bila melepas kalor, Q-nya negatif. Sedangkan bila sistem melakukan usaha, W-nya negatif. Dan bila pada sistem dilakukan usaha atau kerja, W-nya positif. Jadi bisa perubahan energi dalam ini kita gambarkan sebagai berikut ini. Iya. Sistem melepaskan kalor atau melakukan kerja, berarti rugi, maka nilai Q dan W-nya adalah negatif. Sistem menyerap atau mendapatkan kalor dan dikenai kerja, untung, maka Q dan W-nya bernilai positif. Kesimpulannya, bisa dibaca sendiri apa itu energi dalam, perubahan energi dalam, dan bagaimana menentukan perubahan energi dalam. Untuk kuisnya, kamu lihat, pahami, dan silakan dikerjakan. Submateri yang keempat adalah entalpi. Sebagian besar reaksi kimia berlangsung pada tekanan tetap. Nilai energi dalam atau U yang diukur pada tekanan tetap disebut dengan entalpi, dilambangkan dengan H. Sedangkan perubahan energi dalam atau delta U yang diukur pada tekanan tetap disebut perubahan entalpi, dilambangkan dengan delta H. Jadi, entalpi disebut sebagai potensi kalor suatu sistem atau kandungan kalor dari suatu zat. Sama seperti energi dalam, entalpi suatu zat tidak bisa diukur. Yang bisa diukur adalah perubahan entalpinya atau dirumuskan dengan delta H. Untuk penentuan entalpi atau H bisa dirumuskan H sama dengan E plus PV. Secara matematis, persamaan ini bisa kita ubah menjadi delta H sama dengan delta E plus V delta P plus P delta V. Karena entalpi diukur pada tekanan tetap, delta P-nya sama dengan 0, maka dari persamaan ini didapatkan ini 0, maka dihasilkan delta H sama dengan delta E plus P delta V. Kita sudah mendapatkan persamaan delta E sama dengan Q plus W dan W sama dengan min P delta V. Maka ini bisa disubstitusi dengan Q plus W dan W sama dengan min P delta V. Maka akhirnya didapatkan delta H sama dengan Q. Jadi, pada tekanan tetap, perubahan entalpi atau delta H sama dengan kalor atau Q yang dilepas maupun yang diserap. Delta H sama dengan QP. P menyatakan tekanan tetap. Kesimpulannya, apa itu entalpi? Perubahan entalpi, kemudian rumus untuk menentukan perubahan entalpi bisa dilihat. Untuk yang berikutnya adalah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Perubahan entalpi bisa dirumuskan entalpi produk min entalpi reaktan. Maka ada dua kemungkinan nilai delta H. Apabila
entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, maka deltanya bernilai positif. Maka sistem menyerap kalor dari lingkungan, berarti reaksinya disebut dengan reaksi endoterm. Sebaliknya, bila entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan, maka perubahan entalpinya atau delta H-nya bernilai negatif. Sistem melepas kalor ke lingkungan. Reaksinya disebut dengan reaksi eksoterm. Bisa kita gambarkan demikian. Jadi kalau sistem melepaskan kalor, berarti reaksi eksoterm. Perubahan entalpinya H akhir min H awal. H akhir lebih kecil daripada H awal, maka delta H-nya negatif. Berarti reaksi yang membebaskan kalor, delta H-nya selalu negatif. Sebaliknya, untuk reaksi endoterm, sistem menyerap kalor, maka entalpi akhir lebih besar daripada entalpi awal, perubahan entalpinya bernilai positif. Jadi, untuk reaksi yang menyerap kalor, perubahan entalpinya bernilai positif. Contoh untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Apabila serbuk seng dimasukkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat, kalau gelas kimia ini kita pegang, maka tangan kita akan terasa panas. Artinya sistem ini melepaskan kalor. Berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Kemudian, kalau amonium nitrat dimasukkan ke dalam air, gelas ini kita pegang, tangan kita akan terasa dingin. Berarti sistem menyerap kalor. Reaksinya disebut dengan reaksi endoterm. Sedangkan ini adalah reaksi eksoterm. Jadi, ciri reaksi eksoterm terjadi kenaikan suhu, ciri reaksi endoterm terjadi penurunan suhu. Untuk contoh reaksi eksoterm dan endoterm bisa kamu lihat, dan untuk kuisnya silahkan tulis persamaan reaksi untuk contoh reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Untuk diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan endoterm, tadi delta H-nya untuk reaksi eksoterm bernilai negatif karena entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Maka bisa kita buat diagram semacam ini. Ini mengarah tanda panahnya mengarah ke bawah, bernilai negatif. Sedangkan untuk yang endoterm, entalpi produk lebih besar daripada entalpi bereaksi, maka delta H-nya positif. Ini mengarah ke atas. Kuis yang ketiga, silakan bisa digambarkan diagram entalpi untuk dua reaksi ini. Submateri yang ke-6 atau yang terakhir adalah persamaan termokimia dan diagram energi. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang menyertakan perubahan entalpi atau delta H. Oleh karena delta H merupakan sifat ekstensif, maka nilai delta H yang tertera dalam persamaan termokimia bergantung pada nilai koefisien reaksinya. Contoh, pada pembentukan 1 mol NH3 dilepaskan kalor 46,19 kJ. Maka pada pembentukan 2 mol NH3, kalor yang dilepas 2 dikali 46,19 dihasilkan 92,38 kJ. Nilai delta H juga bergantung pada wujud zat. Perhatikan dua reaksi ini. Pereaksi dan wujud reaksinya sama, pereaksi dan hasil reaksinya sama, tetapi wujudnya ini berbeda. Nah, ini berwujud cair, ini berwujud gas. Ternyata perubahan entalpinya berbeda. Maka nanti untuk menuliskan persamaan termokimia, kamu harus teliti untuk melihat wujud zatnya. Untuk menggambarkan diagram energi dari pembentukan 1 mol NH3, bisa kita gambarkan demikian. Ini reaksinya eksoterm, berarti ini delta H-nya bernilai negatif. Kita tuliskan pereaksinya di atas, untuk zat hasilnya di bawah. Ini perubahan entalpinya bernilai negatif. Kuis yang keempat, yang terakhir adalah menuliskan persamaan termokimia. Silakan dikerjakan dan nanti bisa dikumpulkan untuk keaktifan. Demikian pembahasan tentang energi dan entalpi yang meliputi 6 sub materi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas perubahan entalpi standar atau delta H0 atau macam-macam perubahan entalpi. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.